Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 yang beranggotakan saya Yudi Nugraha sebagai moderator dan Sari Lestari serta Bella Amanda sebagai pemateri. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya dalam mempresentasikan materi kali ini. Materi yang akan kami jelaskan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang mana kita ketahui bahwa setiap manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan setiap individu itu berbeda. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini akan kami bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Di antaranya faktor hereditas atau keturunan, yang mana dapat diartikan sebagai karakteristik yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Bagian ini akan dijelaskan oleh Sari Lestari. Selanjutnya adalah faktor lingkungan yang mencakup keseluruhan dari peristiwa, situasi, dan atau kondisi. Selebihnya akan dijelaskan oleh Bella Amanda. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Sari Lestari untuk memperjelas atau menjelaskan mengenai faktor hereditas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara. Perkenalkan, nama saya Sari Lestari dengan NPM 2021-22003. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Baik, masuk ke poin pertama, yakni faktor genetika atau hereditas. Menurut Yusuf, hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Dalam hal ini, hereditas diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua kepada anak, atau segala potensi, baik psikis maupun fisik, yang dimiliki oleh individu sejak masa konsepsi sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Masa dalam kandungan dipandang sebagai periode yang kritis dalam perkembangan kepribadian individu. Sebab, tidak hanya sebagai saat pembentukan pola-pola kepribadian, tetapi juga sebagai masa pembentukan kemampuan-kemampuan yang menentukan jenis penyesuaian individu terhadap kehidupan setelah kelahiran. Agar janin dalam kandungan pertumbuhannya sehat, maka ibu yang mengandung perlu memperhatikan kesehatan dirinya, baik fisik maupun psikis. Menurut Yusuf dan Nani, pengaruh gen terhadap kepribadian sebenarnya tidak secara langsung, karena yang dipengaruhi gen secara langsung adalah yang pertama, kualitas sistem saraf, yang kedua, keseimbangan biokimia tubuh, dan yang ketiga, struktur tubuh. Lebih lanjut, dapat dikemukakan bahwa fungsi hereditas dalam kaitannya dengan perkembangan kepribadian adalah yang pertama, sebagai sumber bahan mentah atau raw materials, kepribadian seperti fisik, intelijensi, dan temperamen. Yang kedua, membatasi perkembangan kepribadian. Meskipun kondisi lingkungan sangat kondusif, perkembangan kepribadian itu tidak bisa melalui kapasitas atau potensi hereditas. Sehubungan dengan hal tersebut, kemampuan belajar dan penyesuaian diri individu dibatasi oleh sifat-sifat yang inheren dalam organisme individu itu sendiri. Misalnya kapasitas fisik, yakni perawakan, energi, kekuatan, dan kemenarikannya. Dan juga kapasitas intelektual seperti cerdas, normal, atau terbelakang. Meskipun begitu, batas-batas perkembangan kepribadian bagaimanapun lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Contoh, seorang anak yang tubuhnya kecil ataupun kerdil atau kurus mungkin akan mengembangkan self-concept yang negatif apabila dia berkembang dalam lingkungan sosial yang sangat menghargai ukuran tubuh yang atletis. Sama halnya dengan seorang wanita yang ukuran tubuhnya gendut dan wajahnya tidak cantik, dia akan merasa inferior atau rendah diri apabila berada dalam lingkungan yang sangat menghargai wanita dari segi kecantikannya. Turunan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Ia lahir ke dunia ini membawa berbagai ragam warisan, turunan ataupun pembawaan seperti yang pertama, bentuk tubuh dan warna kulit. Salah satu warisan yang dibawa oleh anak sejak lahir adalah mengenai bentuk tubuh dan warna kulit. Misalnya, ada anak yang memiliki bentuk tubuh gemuk seperti ibunya, wajah seperti ayahnya, rambut keriting dan berwarna kulit putih seperti ibunya. Yang kedua yaitu sifat-sifat. Sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang adalah salah satu aspek yang diwarisi dari ibu, ayah,
atau nenek dan kakeknya. Berbagai macam sifat yang dimiliki manusia, misalnya penyabar, pemarah, kikir, pemboros, hemat, dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut dibawa manusia sejak lahir. Yang ketiga ialah intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan yang bersifat umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap suatu situasi atau masalah. Kemampuan yang bersifat umum meliputi berbagai jenis kemampuan psikis seperti abstrak, berpikir mekanis, matematis, memahami, mengingat, berbahasa, dan sebagainya. Yang keempat ialah bakat. Bakat adalah kemampuan khusus yang menonjol di antara berbagai jenis kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemampuan khusus itu biasanya berbentuk keterampilan atau suatu bidang ilmu. Misalnya, kemampuan khusus atau bakat dalam bidang seni musik, seni suara, olahraga, matematika, bahasa, ekonomi, teknik, keguruan, sosial, agama, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah penyakit atau cacat tubuh. Beberapa penyakit atau cacat tubuh bisa berasal dari turunan, seperti penyakit kebutaan, syaraf dan luka yang sulit kering, atau darah terus keluar. Penyakit yang dibawa sejak lahir akan terus mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikian penjelasan dari Sari Lestari. Selanjutnya, tanpa niat menyita waktu, saya serahkan kepada Bella Amanda untuk menjelaskan atau mempresentasikan mengenai faktor lingkungan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bella Amanda, NPM 2021025. Di sini saya akan melanjutkan tentang B, faktor lingkungan menurut Yusuf dan Nani. Lingkungan adalah keseluruhan fenomena, peristiwa, situasi, atau kondisi fisik atau alam atau sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan individu. Faktor lingkungan dapat dipaparkan sebagai berikut, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga kelompok teman sebaya atau peer group, yang keempat media massa. Lingkungan keluarga dipandang sebagai faktor penentuan utama terhadap perkembangan anak. Yang kedua, lingkungan sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan pelatihan dalam rangka membantu para siswa mampu mengembangkan potensinya secara optimal, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, sosial, maupun fisik motoriknya. Yang ketiga, kelompok teman sebaya. Sebagai lingkungan sosial bagi anak, mempunyai peranan yang cukup penting bagi perkembangan dirinya. Melalui kelompok sebaya, anak dapat memenuhi kebutuhannya untuk belajar berinteraksi sosial, belajar menyatakan pendapat dan perasaan, belajar merespon atau menerima pendapat dan perasaan orang lain, belajar tentang norma-norma kelompok, dan memperoleh pengakuan dan penerimaan sosial. Pengaruh teman sebaya pun berdampak pada anak berupa positif ataupun negatif. Yang keempat, media massa. Salah satu media massa yang dewasa ini sangat menarik perhatian warga masyarakat, khususnya anak-anak, adalah televisi. Televisi sebagai media massa elektronik mempunyai misi untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan kepada para pemirsanya. Dilihat dari sisi ini, televisi bisa memberikan dampak positif bagi warga masyarakatnya termasuk anak-anak. Karena melalui berbagai tayangan yang disajikan, mereka memperoleh berbagai informasi yang memperluas wawasan, pengetahuan tentang berbagai aspek kehidupan. Dan yang kedua, hiburan, baik berupa film maupun musik. Dan yang ketiga, pendidikan, baik bersifat umum maupun agama. Terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih kepada presenter yang telah menjelaskan materi atau poin mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi ini ialah hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Dalam hal ini, hereditas dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik individu
yang diwariskan orang tua kepada anaknya atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak konsepsi sebagai pewarisan dari pihak orang tuanya melalui gen. Faktor yang kedua yang merupakan lingkungan adalah keseluruhan fenomena yang mencakup peristiwa, situasi atau kondisi maupun kondisi fisik ataupun alam ataupun juga sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan individu. Faktor lingkungan dapat dipaparkan sebagai berikut, yaitu atau diantaranya lingkungan keluarga, yang mana dipandang sebagai faktor penentu utama terhadap perkembangan anak. Setelah itu lingkungan sekolah, yang mana merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan bimbingan, pengajaran, dan juga pelatihan dalam rangka membantu para siswa untuk mampu mengembangkan potensinya secara optimal, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, dan juga sosial, dan pula maupun fisik motoriknya, dan seterusnya merupakan kelompok teman sebaya sebagai lingkungan sosial bagi anak yang mempunyai peranan yang cukup penting bagi perkembangan dirinya atau perkembangan anak tersebut. Melalui kelompok sebaya ini, anak dapat memenuhi kebutuhannya untuk belajar berinteraksi sosial, yang mana artinya berkomunikasi dan juga bekerja sama, belajar menyatakan pendapat dan perasaan, belajar merespon dan menerima pendapat dan perasaan orang lain, belajar tentang norma-norma kelompok, belajar tentang memperoleh pengakuan dan penerimaan sosial. Yang selanjutnya yang mana merupakan media massa. Sebagaimana yang kita ketahui, media massa yang kita kenal merupakan elektronik ataupun digital, mempunyai misi untuk memberikan informasi, pendidikan, dan juga hiburan kepada para pemirsanya. Sebelum mengakhiri presentasi ini, kami ucapkan terima kasih dan juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi kami. Selanjutnya akan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih.